Hai semuanya, hari ini aku mau cerita pengalaman orang yang aku kenal, dan ini cerita nyata gitu ya. Sebelumnya tuh, sebelum ketemu sama temen aku ini atau sebelum ketemu sama orang ini, aku tuh cuma baca cerita-cerita ini tuh dari sosial media aja. Dan ternyata sekarang di depan mata saya dan dengan telinga saya sendiri, saya melihat dan saya mendengar kejadian ini. Video ini berdasarkan tulisan yang saya tulis di thread. Ya, thread, kalian tahu thread. Apa sih bacanya thread? Thread, pokoknya berdasarkan ini. Dan ini adalah the most, apa ya, yang paling banyak dibaca sama orang-orang dari beberapa thread yang pernah saya bikin, dan ini adalah thread yang paling banyak dibaca sama orang-orang. Saya memutuskan untuk membuat video ini, saya memutuskan untuk menceritakan ulang cerita saya yang sudah saya tulis di thread untuk membuat video ini. Oke, jadi kejadian ini itu saya baru tahu sekitar mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin kayak 3 bulan, 4 bulan yang lalu begitu. Belum lama, belum terlalu lama juga sih, masih kayak ya sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu gitu. Jadi pada saat itu saya itu aslinya lagi main gitu ke rumah teman saya. Karena kenapa saya main ke rumah teman saya? Karena pada saat itu suami saya libur kan, jadi suami saya bisa jaga anak. Terus kata suami saya, udah kamu main aja situ kemana terserah sama si sebut saja namanya mungkin sebut saja Tiara kayak ya. Terus suami saya bilang begini, kamu udah sana main sama Tiara gitu, terserah mau main ke pantai atau mau nge-mall atau mau makan siang bareng atau mau ngapain terserah gitu, biar biar nama anak saya kan Justin ya, dari Justin saya aja yang urus besok gitu. Coba kamu ini DM atau telepon atau chat gitu si Tiara gitu, tanya besok dia sibuk apa enggak. Kalau misalkan dia tidak sibuk, kita boleh kamu boleh main atau enggak sama dia gitu, atau mungkin makan siang bareng atau gimana gimana gitu kan. Nah, setelah itu saya DM lah dia di Instagram. Saya bilang, kau besok sibuk atau enggak? Kata Tiara, oh enggak, aku nggak sibuk besok. Kenapa? Terus saya bilang, saya nih mau main, boleh apa enggak gitu. Terus kata dia, oh iya boleh dong gitu. Terus katanya, oh ya udah mau main jam berapa gitu. Nah kebetulan suami saya bilang kalau bisa mainnya dari pagi, terus pulangnya jangan terlalu sore karena memang kan kalau sore kan suaminya Tiara ini sudah pulang kerja dan capek ini istirahat. Terus saya bilang, enggak, suami saya bilang mungkin jam 10 pagi saja kamu berangkat ke rumahnya Tiara gitu, terus pulang nanti jam 3 sore katanya gitu, nanti saya jemput begitu kata suami saya. Terus saya bilang ke Tiara, gimana kalau saya datang jam 10 pagi terus saya pulang nanti jam 3 sore, itu jam 10 pagi itu terlalu pagi atau enggak buat kamu? Terus kata Tiara, oh enggak kok, tuh enggak pagi-pagi banget karena saya biasanya bangun jam 7 katanya begitu. Akhirnya besoknya saya main ke rumah Tiara jam 10 pagi. Setelah main ke rumah Tiara gitu, kita main ke pantai, kita makan siang bareng, pokoknya gitu-gitu. Terus sekitar jam 3 sore itu kita balik ke rumahnya Tiara gitu kan. Saya mau ambil barang saya dan emang saya juga udah ini ya, udah SMS suami saya gitu, tolong jemput gitu. Soalnya saya udah selesai makan siang sama sama Tiara dan saya pengen balik lagi ke rumahnya Tiara karena ada barang yang tertinggal gitu. Nah, terus pas kita sudah sampai di rumahnya Tiara lagi, tiba-tiba tuh ternyata suaminya tuh sudah sampai di rumah gitu, udah pulang kerja gitu. Terus dalam hati saya, aduh saya tidak enak ini, suami sudah pulang kerja, ternyata pulang cepat hari itu. Terus kayak, aduh gimana ya, mana suami saya masih 20 menit lagi nyampainya gitu kan. Nah, terus ternyata si suaminya Tiara ini, anggap saja namanya siapa ya, Tony ya. Nah ternyata si Tony ini dia bilang ke saya sama Tiara, bilangnya begini, um, aku nih ada project dadakan ini, tapi saya perlu suamimu. Terus tapi saya sudah bilang sama suamimu gitu, maksudnya suami saya udah telepon suamimu,
kata suamimu, iya dia bisa bantu saya hari ini, dan tapi kita harus pergi sekarang gitu karena memang orang ini butuhnya cepat gitu, emergency lah ibaratnya. Terus kata saya, oh ya udah gitu, karena emang kebetulan kan saya juga mau pulang ya. Nah pas sampai di rumahnya temennya si Tony sama Tiara, suami saya dan anak saya itu sudah sampai duluan gitu. Pas kita sampai, ternyata si yang punya rumah ini dia sudah ada di depan rumah dan menyambut kami gitu. Terus bersyukurnya si tuan rumah ini tuh dia tuh suka anak kecil gitu. Jadi karena karena memang gini ya, untuk sebagian orang bule tuh mereka ada yang nggak suka sama anak kecil, termasuk si Tiara ini. Tiara ini dia nggak suka sama anak kecil gitu. Tapi mungkin pengecualian sama anak saya karena memang kita kenal baik gitu. Tapi untuk anak kecil yang lain dia tidak suka gitu, makanya dia tidak mau punya anak. Nah, kayak setiap saya uh, pergi ke suatu tempat, ke rumah orang gitu, saya harus make sure dia tuh suka sama anak kecil gitu. Kalau misalnya si tuan rumah ini dia tidak suka anak kecil, ya mau tidak mau saya harus tunggu di dalam mobil sama si Justin. Nah terus um, si tuan rumah itu menyambut kami, dia suka sama anak kecil. Akhirnya ya udah kita masuk gitu. Terus suami saya dan Tony itu mereka mengerjakan apa ya, mereka bantuin si tuan rumah ini untuk benerin apa gitu, saya tidak tahu ya. Nah terus kami cewek-cewek, kami cewek-cewek cuma gosip di ruang tengah gitu ya kan, saya, Tiara, anak saya, dan si yang punya rumah ini. Nah terus karena si yang punya rumah ini dia bukan satu negara, maksudnya dari negara asal yang sama dengan si Tiara ini, jadi Tiara dan si tuan rumah ini tuh lebih apa ya, lebih akrab gitu ngobrolnya gitu, lebih santai, walaupun memang si tuan rumah ini baik. Nah terus pas si tuan rumah ini pergi ke toilet atau kemana gitu, si Tiara tuh tiba-tiba bisik-bisik ke saya. Terus dia bilang, kamu jangan ini ya, jangan tanya-tanya soal keluarganya gitu. Terus soalnya suaminya itu dia home pimpa. Home pimpa, padahal tidak terlihat seperti home pimpa. Tuh, di situ saya kaget kayaknya. Hah? Home pimpa? Yang bener aja tidak terlihat seperti home pimpa, kata saya begitu. Terus katanya, iya pokoknya kamu jangan tanya-tanya soal keluarga, soalnya mereka baru saja berpisah gitu, mereka baru saja bercerai, kata teman saya gitu, kata si Tiara. Terus kata saya, oh ya ya ya, siap-siap. Nah terus mereka berdua gitu ngobrol-ngobrol, tapi untungnya mereka berdua tuh ngobrolnya dalam bahasa Inggris ya, bukan pakai bahasa mereka, karena mungkin mereka menghargai saya gitu ya, jadi mereka tetap ngobrol pakai bahasa Inggris sehingga saya tuh mengerti gitu, dan saya tuh cuma jadi pendengarnya aja gitu, cuma mendengarkan si Tiara dengan si tuan rumah ini ngobrol bareng gitu. Mungkin si pemilik rumah atau tuan rumah ini dia kebawa apa ya, kebawa suasana gitu. Terus tiba-tiba dia cerita, saya nih sebenarnya sedih gitu harus menjual rumah ini. Terus si Tiara tanya, memang kenapa kau sedih, katanya gitu. Terus kata si tuan rumah ini begini, iya soalnya saya ini beli rumah ini, bangun rumah ini tuh dari uang saya sendiri, dari tabungan saya sendiri sebelum saya menikah dengan si siapa ya, suaminya sebut saja namanya Owen gitu. Dengan si Owen, terus katanya gitu. Tapi sebenarnya sebelum saya membangun rumah ini, ketika saya baru membeli, niat saya itu saya ingin membangun rumah yang besar sehingga nanti ketika saya punya anak, punya cucu, mereka itu bisa main, bisa datang, bisa nginep di rumah ini, itu kan, bertemu dengan ibu bapaknya, bertemu dengan kakek neneknya, pokoknya itu adalah mimpi saya gitu, dan itu salah satu alasan kenapa saya tuh uh, mati-matian membangun rumah ini se apa ya, sebagus mungkin, senyaman mungkin begitu. Tapi ternyata Tuhan tuh berhendak lain. Terus dia bilang juga, dulu waktu saya pertama kenal atau pertama baru-baru nikah gitu sama si Owen,
Dan dia tidak tahu kalau si Owen tuh home pimpa gitu. Dia taunya si Owen ini cowok-cowok normal pada umumnya gitu. Ya gimana si tuan rumah ini mikir si Owen home pimpa, karena memang kan si Owen aja ya gimana sih ya, selayaknya suami istri berhubungan badan begitu-begitu kan, hidup normalnya suami istri begitu. Jadi si tuan rumah ini dia tidak ada pikiran kalau si Owen ini ternyata home pimpa. Ada suatu waktu di mana si tuan rumah ini dia tuh bilang, aduh saya waktu itu saya sedih sekali. Kenapa? Karena saya ini benar-benar pengen punya anak gitu, tapi kenapa Tuhan tidak kasih gitu kan. Terus kita coba berbagai cara gitu, kayak apa ya, kayak IVF atau IVF ya pokoknya kayak gitu-gitu, bayi tabung segala macem, dan itu tuh tidak berhasil gitu. Dan makanya dia tuh sedih gitu, segala cara mereka lakukan ternyata tidak berhasil untuk punya anak. Tapi yang anehnya si Owen ini dia tidak ada apa ya, dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa apa ya, kayak tidak pernah membicarakan tentang anak, tidak pernah membahas tentang anak begitu-begitu kata si tuan rumah ini. Tapi mungkin si tuan rumah ini tadinya nggak berpikir kalau oh dia home pimpa tuh, tidak. Dia cuma mikirnya kayak oh mungkin uh, laki-laki gitu ya, dia lebih santai, makanya dia tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti perempuan, terlalu dibawa pikiran, terlalu dibawa ini. Dia hanya berpikir seperti itu, kayak laki-laki pada umumnya, kayak apa ya, tidak menunjukkan emosinya begitu. Itu yang ada di benak si pemilik rumah ini. Sampai uh, beberapa tahun terakhir ini dia baru tahu kalau si Owen ini ternyata home pimpa begitu. Nah terus waktu si tuan rumah ini bercerita gitu, tiba-tiba si Owen tuh datang dari pintu utama gitu kan. Si Owen ini orangnya apa ya, orangnya tuh baik gitu, terus ramah, tapi dia tuh sensitif sekali gitu. Gimana ya, namanya perempuan kan sensitif, dia lebih lebih sensitif gitu daripada perempuan si Owen ini. Makanya saya nggak berani ngomong apa-apa gitu, nggak berani komen apa-apa, nggak berani nanya apa-apa gitu sama si Owen. Jadi saya cuma mendengarkan mereka berdua cerita saja. Tapi anehnya ya, si Owen ini dia dengan bangganya, dengan bahagianya dia menceritakan pasangan barunya, which is sesama laki-laki itu. Dia bilang pertama kali mereka bertemu di mana, terus dia juga cerita oh dia sangat bahagia akhirnya mereka akan pindah ke Bali, mereka akan memulai hidup baru di Bali. Pokoknya begitu-begitulah di depan saya, depan Tiara, dan di depan mantan istrinya. Si Owen ini dia sangat apa ya, sangat happy gitu, sangat senang bercerita, sangat ceria gitu, dia dengan bangganya menceritakan hubungan barunya. Tetapi mantan istrinya tuh sedih gitu, dengan muka sedih gitu, tapi si Owen kayak tidak peduli gitu. Nah terus saat dia lagi ngobrol atau ngomongin si pacar barunya ini, tiba-tiba dia uh, mengucapkan kayak beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia gitu. Sorry ya, ini saya pindah nih mikrofonnya. Terus ketika dia mengucapkan kayak beberapa kalimat gitu dalam bahasa Indonesia, tapi saya lupa dia ngomong apa. Tapi karena ekspresi dia tuh kayak yang sangat menggebu-gebu gitu ya kan. Obviously, saya harus apa ya, punya ekspresi yang sama gitu sama dia. Takutnya dia tersinggung atau gimana gitu ya kan. Kata saya gini, wow, bahasa Indonesiamu sangat bagus, saya bilang begitu. Terus saya bilang, kamu tahu dari mana itu bahasa Indonesia kayak begitu-begitu? Apakah kamu sebelumnya pernah tinggal di Indonesia, atau sebelumnya kamu pernah ada kelas bahasa Indonesia waktu sekolah, atau bagaimana? Kata saya begitu kan. Benernya saya ini kayak apa ya, saya merasa bingung waktu itu, kayak aku gitu, karena satu sisi si mantan laki-laki ini dia sangat menggebu-gebu gitu mengenalkan
pasangan barunya, dia menceritakan, oh saya akan pindah ke Bali sama ini pasangan baru saya, bla 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 bla. Tapi di sisi lain si mantan istrinya itu terlihat sangat sedih begitu. Jadi saya ini bingung gitu, saya harus bagaimana gitu kan. Terus dia bilang begini, oh enggak, pacar aku kan orang Indonesia, katanya begitu. Terus saya bilang, saya kaget ya, hah, mudah-mudahan si mantan istri ini tidak sebel ya sama saya gara-gara ada cowok Indonesia merebut pasangannya. Terus kata saya, oke. Eh, makanya kita, oh sorry, makanya kita mau tinggal atau makanya kita mau pindah ke Bali gitu. Soalnya dia orang Indonesia. Kami pun juga ketemunya di ini, di mana di Jakarta, katanya begitu. Pokoknya dia cerita di awal tadi dia udah cerita kalau ketemunya memang di Jakarta, tapi saya tidak tahu kalau itu tuh orang Indonesia gitu. Saya tahunya ya di Jakarta kan banyak ya bule-bule ya. Jadi saya pikir oh dia ketemu sesama bule mungkin di Jakarta sana. Tapi ternyata tidak, dia ketemu sama orang Indonesia. Jadi kan saya merasa tidak enak gitu ya. Saya orang Indonesia, ternyata orang atau lelaki yang merebut mantan lelakinya itu lelaki Indonesia. Jadi saya kayak aduh. Dia udah cerita ngalor ngidul begitu si Owen. Akhirnya dia balik lagi, nggak tahu kemana dia pergi lagi. Nah setelah si Owen pergi, si mantan istrinya itu dia lanjutkan lagi bercerita. Dia bilang, oh sebenarnya saya ini apa ya, saya ini tidak mau menjual rumah ini gitu, tapi si Owen ini dia butuh uang untuk apa namanya untuk pindah ke Bali bersama pacar barunya itu. Jadi saya harus menjual rumah ini. Terus kata si Tiara dia bilang begini, tapi kan ini rumah lu, katanya Tiara gitu, ngapain lu jual rumah lu cuma buat si Owen dan cowok barunya itu. Kayak ih ini kan rumah rumah lu yang beli, lu yang bangun, jadi serah lu lah, dia mau pindah kayak mau ada duit kayak mau enggak kayak. Pokoknya Tiara kayak sempat marah gitu kan waktu si mantan istri yang ngomong begitu. Nah terus dijawablah sama si mantan istrinya itu, dia bilang begini, eh kalau saya tidak jual pun, walaupun ini rumah saya gitu, itu bakal terlalu menyakitkan buat saya gitu. Kalau saya terus-terusan tinggal di sini tuh tak akan apa ya, kayak menyakiti diri saya sendiri begitu. Padahal ketika saya tahu dia gay atau hompimpa, saya bilang ke Owen, oh tidak apa-apa, saya akan terima kamu apa adanya meskipun kamu ini hompimpa gitu. Tapi ternyata si Owen tuh lebih memilih si pacar cowoknya itu, maksudnya cowok barunya itu. Makanya si tuan rumah ini, mantan istrinya ini dia rasa sedih gitu. Jadi dia tuh si mantan istrinya tuh merasa dibohongi gitu sama si Owen gitu. Dia merasa kayak kalau kalau kau tahu kau ini home pimpa gitu, harusnya kau nih cari laki-laki lain gitu. Jangan kau nikahi aku. Biar aku nih bisa apa ya, dari awal nih bisa apa ya, menikah dengan laki-laki yang normal, yang memang suka perempuan dan memang mau punya anak gitu. Jangan berbohong di depan gitu, kata si mantan istrinya. Iya pokoknya sedih sih. Menurut saya ini apa ya, bukan sering sih, ini apa ya, kejadian yang banyak menimpa perempuan-perempuan di luar sana gitu. Mereka sudah menikah, ternyata pasangannya hompimpa. Pokoknya nih ya, mau laki-laki atau perempuan, kalau kalian ini tidak normal gitu atau kalian belok-belok ini, kan harus jujur gitu dari awal kalau kalian nih hompimpa dari awal gitu. Jadi si perempuan ini atau pasanganmu itu dia tidak menghabiskan atau membuang-buang waktu mereka cuma buat hidup bareng orang tidak jelas gitu. Terus nggak lama suami saya dan sama si Tony ini udah selesai apa namanya ngerjain proyeknya gitu, sudah selesai bantu si cewek ini, si mantan istri ini, si tuan rumah. Nah terus akhirnya kita pulang. Terus saya bilang, duh maaf ya anak saya ini berantakin rumah kamu. Tapi sebelum kita pulang gitu, saya itu sudah beresin rumahnya si tuan rumah ini, si perempuan ini. Terus katanya si perempuan ini, oh nggak apa-apa, saya seneng kok kalau anak kamu tuh enjoy, senang di rumah saya tuh, saya
saya bahagia gitu. Saya tidak masalah anakmu berantakin atau gimana, namanya juga anak kecil katanya begitu. Saya malah lebih bahagia kalau rumah saya tuh ada anak kecilnya begitu. Akhirnya kami pulang dan setelah mungkin 2 bulan kemudian saya lihat rumah dia tuh sudah ada di apa ya di market gitu, di market apa ya, kayak di website jual beli rumah gitu. Tapi saya tidak tahu itu sudah kejual apa belum, tapi mudah-mudahan cepat kejual ya, karena biar tuh apa ya, biar dia tuh cepat move on gitu, biar dia tuh bisa membuka lembaran baru, biar dia tuh tidak membekas itu setiap hari, tidak bersedih-sedih, tidak berlarut-larut begitu maksudnya. Ya pokoknya kalau dirasa kalian itu entah itu home pimpa atau les biola, ya tolong gitu ya, terbuka aja lah sama sama ini calon pasanganmu, biar dia tuh tidak buang-buang waktu gitu. Jangan kalian biar berkedok tidak disuruh-suruh nikah sama orang tua kalian, makanya kalian udah nikah aja gitu, tapi ternyata kalian tidak terbuka dengan pasangan kalian. Kalau saya nih misalnya saya nih ini loh home pimpa, atau saya nih les biola gitu, apa kamu bisa terima atau kamu mau sama saya atau tidak, pokoknya begitu-begitu, biar pasanganmu tuh tidak buang-buang waktu gitu. Tidak buang-buang waktu artinya kalau memang mereka menginginkan anak, mereka menginginkan punya keluarga yang utuh, punya punya berkeinginan atau punya mimpi untuk growing up together sampai mereka tua gitu. Jadi kayak mimpi mereka tuh tidak sia-sia dan waktu mereka pun tidak terbuang sia-sia bersama Anda begitu. Kasih ya sudah mendengarkan, sudah menonton video saya malam ini. Ini adalah saya bikin video ini yang tadi saya bilang, ini adalah thread yang paling banyak dibaca oleh orang-orang, thread ini gitu. Makanya saya berinisiatif, saya bikin versi videonya gitu, jadi orang bisa nonton atau bisa mendengarkan gitu, karena memang mungkin sebagian orang tidak suka membaca ya kan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya hari ini, malam ini, and then I will see you in the next video. Bye.